Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari praktikum perancangan pabrik dan tata letak fasilitas. Nama saya Sofyan Afdillah Nugraha Soekarno. Nama saya Muhammad Afan Wahyu Berdiansyah. Saya Rizal Fajar Fauzi Kurniawan. Saya Ipung Yogatama. Untuk modul 1 yaitu penentuan tata letak pusat fasilitas. Penentuan tata letak fasilitas merupakan salah satu cara untuk sebuah perusahaan mendesain tempat kerja yang dimana untuk mengatur sebuah jalannya produk yang baik dan benar. Untuk tujuan praktikum, mahasiswa mampu memahami tata letak fasilitas. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perhitungan NWC, perhitungan dari Vogel approximation, dan yang ketiga, mahasiswa mampu method atau berikut adalah tabel dari NWC. Nah, hasil yang didapat dari tabel FAM-nya ini dengan biaya sebesar 816.338. Nah, ini adalah analisa data dari metode NWC dan FAM. Untuk kesimpulan dari modul 1 ini yaitu nomor 1, perencanaan tata letak fasilitas pabrik sangat berpengaruh terhadap dunia manufaktur karena berkaitan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam kinerja suatu pabrik atau perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perhitungan NWC, dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perhitungan dari FAM. Selanjutnya, penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Aliran produk merupakan cara yang digunakan dalam memproduksi bahan baku sehingga menjadi produk jadi yang melibatkan pengetahuan, tenaga kerja, mesin, dan faktor-faktor produksi lainnya. Berikut adalah tujuan dari praktikum tata letak fasilitas modul penentuan aliran produk pembuatan kursi TK, yaitu mahasiswa mampu mengetahui tentang fungsi dari pembuatan precedence diagram, mahasiswa mampu mengetahui tentang kegunaan peta proses operasi, mahasiswa mampu mengetahui elemen dan kebutuhan bahan baku dalam pembuatan kursi TK. Berikut adalah desain dari kursi yang akan dikerjakan. Berikut adalah FPD dan precedence diagram. Pada proses operasi memiliki 3 pengerjaan pada tiap-tiap bagiannya. Waktu keseluruhan pada tiap-tiap kegiatan adalah pemeriksaan dengan waktu keseluruhan 9 menit. Pada presiden diagram, aliran produk kursi TK memiliki aliran produksi yang berkelanjutan tanpa ada tambahan aliran atau bahan tambahan dari luar. Presiden diagram merupakan sebuah lambang segi 4 karena kegiatan ada di bagian node sehingga sering disebut juga activity on node. Peta proses operasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan. Dari peta proses operasi yang telah dibuat oleh praktikan diperoleh analisa data tentang kegiatan dalam pembuatan kursi meliputi 6 pengerjaan pada tiap-tiap bagiannya. Selanjutnya, modul 3 yaitu penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi TK. Perancangan dalam menentukan sebuah fasilitas produksi adalah suatu metode atau penentu dalam faktor yang dapat berpengaruh dalam suatu sistem kerja di sebuah perusahaan dan juga manufaktur. Dalam perancangan tata letak fasilitas ini dapat diakibatkan oleh penentuan tata letak fasilitas yang tidak baik atau tidak tepat dapat mengakibatkan suatu pola pemindahan atau aliran dalam bahan proses produksi yang tidak baik dan juga perpindahan bahan produksi, sistem informasi, penggunaan peralatan dan tenaga kerja atau sumber daya manusia menjadi sangat tinggi. Berikut tujuan dari praktikum perancangan tata letak dan fasilitas modul penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Mahasiswa mampu memahami tentang penetapan kapasitas produksi dalam proses produksi. Mahasiswa mampu mengetahui tentang peta aliran proses yang digunakan dalam proses produksi. Mahasiswa mampu melakukan analisa data terhadap perhitungan jumlah produk, efisiensi produk, dan jumlah mesin. Berikut pengumpulan datanya. Berikut untuk yang kiri merupakan hasil perhitungan terhadap jumlah produk. Untuk yang kanan merupakan hasil perhitungan tentang jumlah efisiensi mesin yang dipergunakan. Nah, selanjutnya kesimpulan yang diperoleh
dalam praktikum perancangan tata letak fasilitas modul penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi TK, yaitu yang pertama, penetapan kapasitas produksi yang diperlukan adalah suatu kunci permasalahan pokok yang tidak hanya untuk merancang fasilitas produksi yang baru atau ekspansi fasilitas yang ada. Yang kedua, peta aliran proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, Penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi TK. Luas area yang dibutuhkan dalam perancangan tata letak fasilitas merupakan perancangan dari luas gudang, produksi, dan fasilitas yang ada di dalam area pabrik. Berikut merupakan pengumpulan data-data dari desain kursi TK pada praktikum perancangan tata letak fasilitas modul penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi TK. Berikut ini adalah mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kursi. Berikut merupakan data pengolahan dari routing sheet seperti yang terlihat dalam gambar. Berikut merupakan luas area produksi. Berdasarkan perhitungan output, luas area produksi dapat dianalisa sebagai berikut, yaitu total jumlah mesin potong 25,4 meter persegi, gerinda 26 meter persegi, dan bor 41,9 meter persegi, dan mesin spray 27,5 meter persegi. Pada perhitungan luas area produksi didapatkan hasil dari allowance dikali jumlah mesin, yaitu allowance potong sebesar 3,65, gerinda 0,33, bor sebesar 4,65, dan spray 0,54. Berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh dalam praktikum perancangan tata letak fasilitas dalam penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi, yaitu yang pertama, MRP merupakan sistem yang dirancang untuk kepentingan perusahaan manufaktur, perusahaan kecil. Alasannya adalah bahwa material recruitment planning merupakan pendekatan yang logis dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu fungsi relationship chart, yaitu penyusunan urutan dari pusat kerja atau departemen dalam suatu kantor atau lokasi kegiatan dan pelayanan atau organisasi. Berikut ini adalah dana pabrik yang kita buat. Di sini ada pos penjagaan atau pos sapam. Di sini ada 4 buah forklift. Kemudian pada area ini ada parkiran. Kemudian area belakang ada kantor, ada musola, dan juga ada kamar mandi. Kemudian ke proses pertama yaitu gudang bahan baku. Di gudang bahan baku sendiri terdapat rak untuk menyimpan bahan baku, dan juga ada palet. Kemudian selanjutnya bahan baku dibawa ke proses inspeksi yang berwarna kuning, lalu ke area pengukuran di warna ungu. Kemudian bahan baku dibawa ke area pemotongan di warna oranye. Di sini terdapat mesin penghalus dan juga mesin pemotong. Kemudian di area hijau ada proses penghalusan, di mana bahan baku yang sudah jadi dihaluskan di sini. Kemudian ke proses pengecatan. Di sini kursi dicat. Kemudian di proses perakitan. Lalu setelah semuanya selesai, maka kursi yang sudah jadi akan dibawa ke gudang yang menyimpan bahan jadi. Seperti ini. Lalu setelah semuanya selesai, maka kursi yang sudah jadi akan dikirim ke konsumen. Ini adalah penampakan layout dari atas. Penampakan layout dari atas, layout pabrik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.